Selamat datang di Kos Horor. Mungkin kisah ini belum pernah kalian dengarkan dan bayangkan kisah ini kalian alami. 2 tahun berlalu dari kejadian tersebut. Aku baru sadar ternyata waktu itu aku ada di dunia lain. Sebelum masuk ke ceritanya, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kejadian ini berawal pada tahun 2010, di mana waktu itu saya masih di pondok pesantren. Ketika saya baru lulus SMP, saya pun berpisah dengan teman-teman saya. Saya harus ke pondok pesantren di Bojonegoro. Pada saat itu, salah satu teman saya mengabari kalau ada masalah di perguruan mereka. Saya yang aktif dalam dunia silat waktu itu ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, sehingga sampai membuat semua pihak marah. Dan pada akhirnya saya pun menemui mereka. Setelah saya temui mereka semua, ternyata mereka ingin pergi ke salah satu perguruan yang sama di kota yang berbeda untuk mengambil sebuah barang dari sana. Ketika saya ikut, saya memastikan tidak ada cekcok di sana, hanya sebuah obrolan semata, dan berharap agar berakhir dengan damai. Itu harapan yang saya inginkan. Ketika saya berkumpul di rumah Adi di Cepu, semua sudah siap. Ada yang membawa parang, ada yang membawa keris, dan tidak lupa wewangian yang mereka pakai. Semua tercium seperti aroma dunia lain, aroma harum yang sangat menyegat. Dari situ saya memastikan lagi ke teman-teman, yang jelas di sana kita nggak akan bertarung, kita nggak akan saling melukai. Saya hanya ingin audiensi. Itu yang saya ucapkan ke teman-teman. Dan pada akhirnya semuanya setuju. Saya yang memberikan audiensi kepada penengah, kepada mereka semua. Tepat pukul 9.30, kita semua berangkat dari Cepu menuju Blora, Jawa Tengah. Semua berangkat. Kita waktu itu bertuju dengan sepeda motor hanya 4, jadi ada yang sendirian. Saat perjalanan berangkat, kita dengan tatapan penuh keyakinan dan rasa ingin bertarung dari teman-teman saya. Tapi di dalam hati saya dalam perjalanan, saya berpikir bagaimana caranya tidak ada perkelahian di waktu nanti ketika kita sampai sana. Perjalanan kita memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kita sempat kebingungan dengan alamat, karena waktu itu handphone bukan secanggih saat ini. Kita hanya bisa mengandalkan alamat dan tanya warga di sekitar.
Warga yang kita tanyain pun sempat curiga karena wewangian yang kita pakai memang benar-benar sangat tajam. Pukul 11 malam kita sudah sampai di tempat tujuan. Perjalanan seharusnya 1 jam, tapi karena kita kurang paham di daerah sana, akhirnya cukup memakan waktu. Jam 11 sudah sampai di lokasi, dan sesuai harapan yang saya inginkan, di sana kita hanya berdialog, dan ternyata pihak sana pun welcome terhadap kedatangan kita, tidak sesuai rumor yang diberitakan sebelumnya. Sehingga audiensi yang saya lakukan cukup berjalan sangat-sangat baik. Dan pada malam itu ternyata ada seorang penengah yang memang memprovokasi antara pihak kita dan pihak sana, padahal hal itu tidak pernah terjadi. Dan teman-teman saya sebelum berangkat ternyata sudah termakan provokasi tersebut, sehingga menyiapkan peralatan senjata dan semuanya. Ketika kita audiensi, kita menemukan titik terang, dan ternyata memang kita diadu domba oleh seseorang di luar kumpulan kita. Sesuai harapan saya, semua berjalan lancar tanpa ada yang tersakiti sama sekali. Kita dijamu di sana, bahkan kita sempat makan, minum, dan saling bercanda. Kita saling bertukar ilmu, bertukar pikiran untuk memajukan perguruan tersebut. Tepat pukul 12:30 kita mencoba berpamitan untuk pulang lagi ke Cepu. Namun sama orang tua dari sana, orang tua sahabat kita yang kita kunjungi tadi, melarang untuk kita pulang di malam itu, karena kondisi waktu itu emang cukup udah tengah malam dan gerimis yang cukup lebat juga. Kita dihalangin tidak boleh pulang di malam itu. Namun salah satu teman kita berkata, "Tidak Bu, kita harus pulang. Kita udah bawa jas hujan kok, nggak apa-apa." Ibunya pun langsung menjawab, "Hati-hati Le, karena ini udah tengah malam. Nanti kalian juga ngeliatin hutan. Kalau mau nginep nggak apa-apa, nginep di sini aja. Besok habis subuh baru kita teman-teman berangkat pulang, nggak apa-apa." Dari situ saya tidak ada perasaan apapun sebetulnya, karena memang kita berniat pulang langsung malam itu, dan kita dengan yakin kita memutuskan untuk pulang di malam itu juga, dengan keadaan gerimis dan lebih dari tengah malam. Kita pun berpamitan, bersalaman, dan kita pun dibekali waktu itu, dapat bekal kopi dan jajan juga. Setelah kita perjalanan pulang, semua masih normal. Hujan rintik-rintik mulai berdatangan, mulai gerimisnya mulai lebih padat lagi, tapi kita tetap melanjutkan perjalanan. Dan di perjalanan pun kita sempat bercanda-canda juga. Alhamdulillah tidak terjadi kejadian apapun yang tidak diinginkan, dan malah berdamai dengan sangat-sangat baik. Kita pun senang dengan hal itu. Apa yang kita inginkan juga diberikan.
Ketika kita di jalan, kita berjalan beriringan. Ada 4 motor. Saya posisi di bagian paling belakang. Yang paling depan dia sendirian. Karena kita bertuju, ada 1 motor yang sendirian. Dia paling di depan. Setelah itu, kita mulai memasuki hutan. Waktu itu masih belum terasa apapun. Sampai ketika kita sudah melewati desa terakhir dan mau masuk ke hutan. Di depan sudah terlihat ada lampu makam. Kebiasaan dari saya sendiri, ketika perjalanan kemanapun, saya selalu bacakan Al-Fatihah untuk penghuni makam dimanapun itu. Dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan saya memandang di makam tersebut. Setelah saya bacakan Al-Fatihah, betapa kagetnya saya. Jarak saya sama makam tersebut benar-benar dekat karena jalannya yang cukup kecil dan makamnya itu benar-benar mepet sama jalan. Di pemakaman tersebut ada sesosok pocong yang sangat tinggi di dekat gentongan di sebelah pintu makam. Benar-benar terlihat, dan pocong tersebut menghadap ke arah kita, melihat kita yang perjalanan kebasahan di tengah jalan. Sosok tersebut melihat kita. Saya yang dibonceng sempat memperhatikan dia, dan astagfirullahaladzim, saya membalikan badan, membalikan muka. Dan setelah itu saya masih melihat ke belakang, menyempatkan melihat ke belakang, dan pocong tersebut masih ada dan mengamati kita dalam perjalanan. Saya pun terdiam dan selalu baca istighfar. Kita lanjutkan perjalanan tanpa bercerita apapun. Setelah mulai jauh dari makam tadi, tiba-tiba salah satu motor di depan saya mogok. Semua berhenti dulu. Ini motornya mogok. Semuanya berhenti. Kita coba buka motornya, kenapa? Setelah kita lihat motornya baik-baik saja, kita lanjut perjalanan. Lanjut berjalan tidak sampai 10 meteran, motor yang saya pakai mogok. Saya pun berteriak ke depan, tunggu, gantian motor kita yang mogok. Ketika kita mogok di situ, kita nggak sadar ternyata kita ada di sebuah jembatan kecil. Di jembatan kecil tersebut hawanya sudah sangat-sangat beda. Jalur tersebut itu jalur besar juga, jalur tembusan antara Cepu ke Blora. Harusnya banyak sekali kendaraan-kendaraan besar lewat situ. Ya memang jalannya relatif kecil, tapi itu jalur yang besar. Malam itu benar-benar sepi. Truk-truk besar yang biasanya lewat situ tidak ada sama sekali. Ketika kita berhenti di jembatan tersebut, kita cek semua motor-motor kita. Kenapa ini bisa mogok? Kita betulin di situ. Setelah bisa, kita mulai jalan lagi. Hujan pun datang tiba-tiba dengan sangat lebat. Yang tadi hanya gerimis, tiba-tiba ada angin kencang, lalu hujan benar-benar deras. Dan saat itu juga kita langsung memakai jas hujan. Kita berhenti, langsung kita pakai jas hujan.
Setelah kita pakai jas hujan, kita lanjutkan perjalanan lagi. Baru berjalan 10-15 meter, hujan itu benar-benar berhenti, seolah-olah lenyap tanpa ada gerimis. Kita berhenti dan kita langsung lepas jas hujan tersebut. Setelah kita lepas jas hujan tersebut, kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita lanjutkan sama. Baru berjalan 10-15 meter aja, hujan datang lagi, bener-bener deras. Kita pakai jas hujan lagi. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Setelah kita lanjutkan perjalanan sama, sekitar 10 meter, hujan hilang lagi. Setiap kita pakai jas hujan, hujan berhenti. Setiap kita lepas, hujan datang lagi. Berulang gitu terus sampai 3 kali. Dan akhirnya kita memutuskan, saya bilang ke teman-teman, jas hujan kita pakai aja. Ini udah bukan hal yang normal. Kita lanjutkan perjalanan, kita baca doa di situ. Teman saya yang memakai motor sendirian, dia bilang saya yang di depan lagi, karena tadi dia sempat di belakang. Waktu di mogok yang pertama kita berubah posisi dan ada minta yang di belakang, yang sendirian minta di belakang. Dia memakai motor sendiri dan dia pindah ke belakang. Dan ketika dia di belakang, motornya dia tuh serasa sangat-sangat berat. Untung kita berhenti di depan, dan itu kita cukup nunggu lama memang. Dia nggak muncul-muncul. Setelah kita break karena hujan tadi nggak berhenti-berhenti, kita break sambil nunggu dia, dan dia baru datang. Dengan nafas terengah-engah, dia berkata, saya yang di depan aja. Tanpa kita tanya kenapa, kita udah tahu jawabannya. Akhirnya kita izinkanlah dia di depan. Setelah dia di depan, kita membentuk formasi lurus. Dia di depan, saya yang nomor 2. Kita perjalanan lanjut dengan tetap memakai jas hujan. Dalam perjalanan tersebut, hujan tetap datang, namun sudah mulai reda. Dan kita perjalanan selama memakai jas hujan, ternyata hujan malah semakin berhenti dan sempat benar-benar berhenti hujan tersebut. Kita nggak mau lepas jas hujan lagi, kita tetap lanjutkan memakai jas hujan. Kita melewati hutan belantara yang tidak bertemu pemukiman sama sekali di keadaan tersebut. Setelah kita jalan lagi, ternyata kita melewati jembatan itu lagi, jembatan yang pertama kali kita mogok. Tapi kita nggak berhenti di situ, kita lanjutkan aja perjalanan karena kita udah merasa ini udah hal yang aneh. Setelah kita lanjutkan perjalanan lagi, alangkah kagetnya setelah lampu motor saya mati. Lampu motor mati, tiba-tiba terus nyala lagi, tapi motor tetap berjalan. Alangkah kagetnya kita. Teman saya yang motornya di depan tadi, yang di depan saya, dia nomor 1 di depan, dia sudah diboncengi sama satu kuntilanak. Dan yang lebih menyeramkan lagi, kuntilanak tersebut membawa 2 mayat di kanan dan kiri tangannya yang berlumuran darah. Kita pun melihat semuanya dan astagfirullahaladzim, kita semakin melankan perjalanan dan kita baca doa sebisanya kita. Kita teriak di situ, stop, berhenti. Setelah semuanya berhenti, kita bacakan doa di situ, dan
dari kejauhan sosok tersebut telah hilang. Kita lanjutkan perjalanan lagi dan bergegas keluar dari hutan tersebut. Sepanjang perjalanan kita tidak pernah menemukan ada truk, motor, mobil atau apapun di dalam hutan tersebut. Hanya benar-benar hutan belantara. Kita setelah kejadian itu, perjalanan kita bertemulah migas. Nah, waktu itu kita mulai lega karena kita sudah merasa, oh ini udah jalan yang betul, udah tidak ketemu hutan lagi. Kita udah ketemu migas. Habis itu kita sudah bertemu kota Cepu. Di situ saya merasa lega dan bersyukur. Kita menuju rumahnya Adi yang ada di Cepu. Setelah kita kumpul semua di rumahnya Adi, kita selesai. Rasa penasaran yang tadi kenapa, rasa takut yang tadi datang, semua kita bicarakan di sana. Dan penampakan yang pertama, sosok pocong tersebut hanya dilihat oleh yang dibonceng. Yang nyetir sepeda motor tidak ada yang melihat itu, tapi semua yang dibonceng melihat itu. Untuk kuntilanak yang membawa mayat, semua ternyata melihat. Kita bersyukur karena gangguan hanya sebatas di situ, tidak ada yang mencelakai kita. Kita sangat bersyukur di situ. Tapi di dalam rumah pun terasa ada yang mengawasi dari luar. Namun kita tetap cuek aja. Waktu menunjukkan pukul 3.30 pagi, hampir subuh. Saya memutuskan untuk pulang bertiga. Terus teman-teman yang lain juga pulang dari rumahnya Adi. Saya, Bagus, dan Hasan bonceng 3 kita pulang. Di malam itu juga kita pulang. Di dalam perjalanan kita mengobrolkan, saya pun cerita dengan apa yang saya lihat. Semua bercerita. Dan dengan cerita itu kita lewatin jalan yang memang normal itu. Dan ini jalannya benar normal, beda sama yang tadi. Dan saya melihat sebuah pemakaman umum. Dan refleks saya di situ selalu bacakan Al-Fatihah lagi. Dan setelah saya bacakan Al-Fatihah, saya dan teman kaget. Saya pun kaget karena ada satu makam baru di situ. Dia seperti meledak dan mengeluarkan cahaya putih. Dan kelihatan, benar-benar kelihatan ada cahaya putih keluar. Kita pun langsung bergegas. Kita bertiga melihat hal itu, benar-benar kelihatan. Kita langsung tancap gas dan kita menuju ke rumahnya Bagus. Rumah Bagus ini adalah pabrik tahu. Dia di samping rumah itu pabrik tahu karena dia memang punya usaha tahu. Dan saya, Bagus, dan Hasan tidur di rumahnya dia, di sebelahnya pabrik tahu. Rumahnya dia ini masih direnov, jadi kayunya pun masih terlihat. Kalau orang kita lihat dari luar tuh masih kelihatan. Kita masuk ke dalam rumahnya Bagus. Dan sudah sampai, kita masuk ke rumahnya Bagus, cuci, wudhu, dan kita tidur bareng di situ. Karena rumahnya masih direnov, kita tidurnya di ruang tamu dengan kasur. Anehnya, di depan rumah itu ada sesosok orang yang melihat kita. Dan ketika kita lihat, dia langsung lari. Dia kembali lagi di situ. Dia seperti memutari rumah tersebut. Dari situ, saya dan teman-teman kita bertiga
bertiga hanya bisa istighfar dan berdoa semoga dijauhkan dari hal-hal buruk. Setelah itu kita tertidur terlelap. Besokan harinya saya kembali ke pondok pesantren. Setelah kembali pondok pesantren, saya ceritakan ke teman-teman saya yang di pondok dengan detail yang saya alami. Dan setelah kejadian itu normal, tidak ada kendala kejadian apapun terkait hal itu. Setelah 2 tahun berselang, ada sahabat saya di pondok yang menikah. Dan kebetulan rumahnya dia adalah satu desa dengan perguruan yang saya tuju tadi. Ternyata tetangga. Dari situ pun saya ceritakan lagi ke teman-teman yang nanti berangkat ke nikahannya teman di pondok saya tadi. Saya cerita, jangan ada yang pakai motor sendirian, semua harus berboncengan karena nanti hutannya sangat panjang. Dulu yang pernah aku ceritain itu benar-benar di situ kejadiannya. Dari cerita tersebut, teman-teman di pondok pesantrenku pun percaya dengan hal itu dan semuanya memakai motor dan berboncengan, tidak ada yang sendiri sama sekali. Waktu acara pernikahan pun sudah tiba. Kita ramai-ramai berangkat ke sana dengan naik sepeda motor. Dalam perjalanan tidak ada kendala sama sekali dan lancar-lancar saja. Dan saya pun hafal ketika mau masuk hutan. Tadi tuh ketika kita keluar hutan kita ketemu migas. Berarti setelah migas kita akan masuk ke hutan. Setelah kita lewatin migas, itu benar langsung hutan, tapi ada kampung tidak jauh, hanya 100 meter 50 meter itu ada rumah-rumah. Saya melewati itu. Ini keadaan malam juga, keadaan malam tapi selepas isya, tidak selarut malam. Hutan yang dulunya saya lewati nggak habis-habis. Ketika saya berangkat lagi 2 tahun kemudian, rumah tuh udah banyak sekali di situ. Rumah bukan rumah baru, bukan perumahan, tapi ini rumah desa, rumah emang rumah zaman dulu, bukan rumah perumahan. Dan rumah tersebut udah puluhan tahun di situ sepertinya. Hutan yang begitu panjangnya ternyata tidak ada. 100 meter udah rumah lagi, 50 meter udah rumah lagi. Dalam perjalanan, saya pun merasa terheran dan banyak pertanyaan. Karena apa yang saya alami 2 tahun dulu di tempat yang sama, di jalur yang sama, terlihat berbeda. Sesampainya saya dan teman-teman di lokasi di pernikahan sahabat pondok saya pun menyempatkan untuk bertanya, Mas Dul, di jalur tersebut yang kita lewat tadi itu kok banyak rumah, Mas? Itu rumah baru apa rumah lama? Mas Dul pun menjawab, loh, itu rumah lama. Itu rumah di situ udah lama banget sejak aku kecil. Mas Dul pun bilang begitu. Berarti memang itu adalah rumah-rumah yang udah lama. Tapi waktu saya lewatin 2 tahun yang lalu, benar-benar hutan, gak ada ujungnya. Sampai saya ketemu
pengeboran dari Pertamina tadi itu, saya baru bisa keluar hutan. Dan teman-teman saya pun seperti menyalahkan saya karena mana ada hutan yang saya ceritakan tuh nggak ada. Dari situ pun saya baru sadar ternyata 2 tahun yang lalu di sepanjang jalur itu saya dan teman-teman saya bertujuh ada di dunia lain.